Pemirsa Ajam TV Jabar, Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Wikan Sakarinto menghadiri silaturahmi nasional SMK Muhammadiyah se-Indonesia yang berlangsung di SMK TI Muhammadiyah Cikampek atau SMK Mutu Cikampek, Kabupaten Karawang pada Rabu 5 Januari 2022. Acara tersebut dimeriahkan oleh kolaborasi dalang modern bersama SMK Mutu Orkestra Cikampek. Di sela-sela acara Mutu Orkestra tampil bersama Wikan Sakarinto, Dirjen Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam kesempatan silaturahmi, Wikan menyampaikan ada 3 program yang menjadi fokus Kemendikbudristek tentang SMK yang dijalankan pada tahun 2022. Pertama, kurikulum prototipe sebagai kurikulum Merdeka Belajar. Selain dengan fokus hard skill, kurikulum ini juga mengembangkan soft skill, diantaranya dapat menguasai kecakapan memimpin, berkomunikasi yang baik, sifat bekerja sama yang harus dikembangkan di SMK. Kedua, matching efforts menjadi tujuan utama didukung dengan kurikulum project based learning dan bekerjasama dengan perusahaan industri sebagai bentuk pembelajaran dapat mengeksplor permasalahan. Dan yang terakhir ada kejenuhan dari jurusan TKJ, TSM, dan bisnis manajemen dikarenakan ini cukup dalam kebutuhan industri. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam kebajikan. Jadi kami bersama Pak Direktur SMK, kami sowan ke sini, Pak. Kami sowan ke sini bersilaturahmi untuk berbagi ide, menyampaikan gagasan dan kebijakan tentang pengembangan SMK. Programnya adalah SMK Pusat Keunggulan, dan kita sangat berharap nanti SMK Pusat Keunggulan yang berasal dari SMK Muhammadiyah benar-benar bisa lebih tangguh lagi, lebih inovatif lagi, dan betul-betul menjadi pusat keunggulan yang mengimbaskan, membagikan dan berbagi dengan SMK yang lain sehingga semangat keunggulan itu bisa terbagikan ke SMK khususnya SMK Muhammadiyah dan khusus lebih umumnya SMK Indonesia semuanya. Itu yang pertama. Jadi kita ingin silaturahmi. Yang kedua, SMK Pusat Keunggulan 2022 sudah kami rilis dan saat ini sedang dalam proses pendaftaran. Kami khusus ke sini untuk menyampaikan informasi ini secara langsung ke seluruh SMK Muhammadiyah se-Indonesia. Nah, tentunya tidak hanya kami sowannya ke SMK Muhammadiyah, kami juga ke sowan-sowan juga ke SMK NU, NU Ma'arif dan sebagainya. Tapi khusus hari ini kami benar-benar sangat berbahagia sekali diterima dan bisa bersilaturahmi dan belajar dari semangat spirit para pimpinan Muhammadiyah di sini dan khususnya kepala-kepala SMK Muhammadiyah. Sehingga yang kedua adalah kami menjelaskan program-program SMK PK Pusat Keunggulan 2022 dengan keterbaruannya. Nah, keterbaruannya itu apa? Keterbaruannya adalah SMK Pusat Keunggulan nanti akan ada skema matching effort atau pemadanan dukungan. Kita ingin mengajak industri agar masuk bergabung untuk mendukung SMK PK. Nah, dukungan industri itu kita nilai, kita kuantifikasi. Kemudian hasil nilai kuantifikasinya itu akan kita berikan dana padanan yang sebisa mungkin 1:1. Jadi kalau industri itu memberikan support ke SMK sebesar katakanlah 1M gitu ya ke SMK Muhammadiyah, maka kami juga akan memberikan dana padanan 1M juga. Nah, ini akan membuka peluang-peluang industri benar-benar link and match itu semakin kuat sekali dengan SMK, khususnya SMK Muhammadiyah. Kemudian keterbaruan yang berikutnya adalah kita akan fokus pada bidang-bidang yang future-nya itu akan masih panjang ya, seperti industri kreatif,
kemudian sistem informasi TIK, kemudian pariwisata, perhotelan, termasuk industri kreatif itu termasuk fashion dan kuliner dan sebagainya, animasi, games dan sebagainya, konstruksi dan manufacturing juga masih, kemudian teknologi pertanian, kemaritiman, kemudian kerjasama luar negeri, pengiriman anak-anak lulusan SMK luar negeri. Nah itu kira-kira bidang-bidang yang kita dorong nanti SMK Muhammadiyah untuk bisa menyambut arah penguatan ini sehingga kita bisa semakin fokus untuk menghasilkan SMK Pusat Unggulan yang bidangnya relevan. Kemudian yang berikutnya adalah kami sangat mengapresiasi ini untuk Pak FKKS dan Pak Suyada. Kami sangat mengapresiasi bahwa sudah cukup banyak SMK Muhammadiyah yang teaching factory-nya itu sudah menetaskan produk-produk yang masuk ke pasaran. Nah ini yang kita dorong juga. Kita sangat mendorong dari SMK Pusat Unggulan nanti teaching factory dan project based learning. Nah ini dia menghasilkan produk yang memang dilirikan di pasar. Nah sebelum saya ke teaching factory lebih jauh, saya menyampaikan poin berikutnya yaitu kurikulum prototype. Kurikulum prototype sudah kita rilis resmi ke SMK Indonesia, tetapi tidak kita wajibkan. Ini mirip dengan kurikulum yang ada di SD, SMP, SMA. Kurikulum prototype. Jadi kurikulum yang jauh lebih memerdekakan, kurikulum yang lebih fleksibel, kurikulum yang tidak hanya fokus pada hard skills, mencetak tukang, enggak. Tapi lebih mencetak calon entrepreneurs atau calon pemimpin yang bisa melakukan pekerjaan teknis. Itu beda ya. Jadi penguatan soft skills itu lebih kuat di kurikulum baru. Kurikulum lama terlalu hard skills, terlalu kognitif kurikulum lama, terlalu kaku. Nah kurikulum baru yang namanya kurikulum prototype ini kurikulum yang jauh lebih fleksibel, yang jauh lebih bisa link and match dengan industri, yang jauh lebih penguatan soft skills, karakter kewirausahaan, dan project based learning. Jadi belajar di SMK itu sambil mengerjakan project real. Seperti Pak Suyada selalu sampaikan juga, ini Pak Suyada ini kan jebolan dari industri penerbangan Nusantara dulu ya. Jadi untuk mendapatkan kompetensi yang lengkap, tidak cuma hard skill tapi soft skill, leadership karakter, itu menggunakan project based learning yang belajar di SMK itu benar-benar menghadirkan project real dari industri masuk ke dalam kelas dan anak diminta bekerja dalam grup untuk menciptakan produk sesuai pesanan nyata. Nah, anak jadi terlatih bikin produk yang kalau salah enggak cuma nilainya jelek, cuman tuh kadang kalau project-projectan, ini enggak project ya, tapi project-projectan yang dibikin oleh guru yang mungkin mindsetnya belum terbuka, itu ya project-projectan. Jadi kalau jadi barang enggak ada yang pesen. Jadi kalau barangnya itu jelek jadinya, paling nilainya cuma 6 sama 7 aja, tapi lulus. Tapi kalau mengerjakan project real dengan project based learning di dalam kurikulum baru itu, kalau sampai jelek produknya, dimarahin, dikomplain customer. Nah ini pembelajaran yang benar-benar belajar berenang nyemplung langsung ke kolam. Nah di dalam kurikulum baru ini kita berharap dari SMK Pusat Keunggulan sudah menerapkan kurikulum baru ini ada 901 SMK Pusat Keunggulan, dan harapannya tahun depan kan kita nambah berapa ratus SMK Pusat Keunggulan lagi, harapannya ribuan lah, 1.200, 1.300 atau 1.400 SMK Pusat Keunggulan nanti menerapkan kurikulum baru. Dan kurikulum baru ini tidak hanya diterapkan di SMK Pusat Keunggulan, kita tawarkan terbuka ke SMK yang non Pusat Keunggulan yang mau menerapkan kurikulum prototype ini. Yang kurikulum ini disusun bersama ratusan industri. Jadi kurikulum prototype atau kurikulum baru ini untuk yang SMK disusun bersama dengan ratusan industri. Mungkin itu untuk pembukanya. Ada pertanyaan nanti bisa kita jawab bersama. Terima kasih. Dari Karawang, Lupi Alfarizi, Azam TV Jabar melaporkan.